wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Hilang shalli ala suaranya. sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk kembali berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah di kajian awal periode 4 Geria Al-Quran Jakarta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wassalamualaikum. serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang hingga akhir zaman nanti insya Allah diberikan ya syafaatnya ya amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada seluruh peserta kajian online malam hari ini. Semoga kehadiran jamaah sekalian dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadi sebab turunnya keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin pada para peserta dan juga narasumber kita insya Allah. Sebelum kita mulai acara kajian malam ini, marilah bersama-sama kita buka majelis kita yang seperti biasa. Mohon izin ya teman-teman sekalian, kita awali dengan doa ya. Doa khas Geria Al-Quran yang insya Allah nanti saya pandu. Mungkin diharapkan teman-teman sekalian mungkin boleh untuk mengikuti bagaimana saya membaca dan mungkin karena sifatnya online, teman-teman tidak perlu untuk menyalakan mikrofonnya ya, supaya juga tidak beradu ya. Jadi cukup di unmute saja. Baik, saya izin memulai ya. Kita mulai dari suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasy الشيطان syaithanir الرجيم rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amin 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 ya rabbal alamin ya. Semoga kegiatan acara malam ini, kajian malam ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya insya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini sangat istimewa ya teman-teman. Sebelumnya sudah pernah dibahas juga untuk pembahasan kajian adab penuntut ilmu ya, yang untuk hari ini insya Allah part 2 ya, kalau tidak salah ya. Ustadz Alfa, mohon izin, apa kabar Ustadz Alfa? Alhamdulillah Ya, sehat alhamdulillah. Ustaz Viko. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. Ya, sehat. iya. Baik Ustadz ya. MC kita Eh, Insya Allah mohon izin ya Ustadz ya mendampingi antum selaku moderator MC malam ini ya. Yang insya Allah ini melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya Ustadz ya. Waktu itu kita perdana part 1.
Ya, baik. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Jadi mohon izin ya teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian Adab Penuntut Ilmu part 2 ya, yang disarikan dari kitab Tazkiratus Sami wa Mutakallim ya. Kitab klasik yang membahas adab dan etika dalam menuntut ilmu. Nah, kajian ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita ya, dari Guru Geri Al-Quran Jakarta, Ustadz Al-Farois Al-Ghani, LCMAG. Beliau insya Allah akan berbagi ilmu dan nasihat penuh hikmah untuk kita semua. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita sambut pemateri kita malam hari ini. Dan langsung saja ya Ustadz Alfa ya, mungkin boleh dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz Vigo. Barakallah fiik, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, Ustazah mungkin yang hadir, yang kami hormati, dan jamaah yang dimuliakan Allah SWT, baik siswa-siswi di Al-Quran Jakarta, maupun juga yang dari umum, karena ini memang kajian dibuka untuk umum, baik siswa dan juga yang non-siswa Giri Al-Quran. Baik, kami mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah dari Al-Quran yang mungkin ada yang hadir, termasuk Ustadz Vigo ini sahabat saya, dan juga ada Ustadz Afif, Masya Allah, dan juga ustadzah, tadi saya ada ustadzah siapa, ustadzah kita kalau nggak salah ada yang hadir, Masya Allah, barakallahu fiha. Kemudian siswa-siswi dari Al-Quran dan jamaah yang dimuliakan Allah SWT yang lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari atau malam hari ini kita dapat berjumpa, bertatap muka kembali di kondisi atau di momen yang sangat spesial dan tentu penuh berkah insya Allah, karena kita akan mengkaji ilmu, dan ini saya kira penting sekali kita bahas bersama ya, penting sekali kita bahas bersama. Karena kenapa? eh, Kaitannya dengan kondisi para penuntut ilmu di akhir zaman ini ya. Saya katakan akhir zaman kayak serem ya, tapi memang kita akhir zaman teman-teman. Yang mana para penuntut ilmu banyak yang eh, apa ya? Mereka oke lah semangat menuntut ilmu, akan tetapi ada sesuatu yang kurang, yaitu apa? Adab-adab menuntut ilmu. Padahal kalau kita lihat para ulama kita, salafus soleh, para ulama yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, itu memberikan perhatian yang begitu mendalam dan serius terhadap adab-adab menuntut ilmu ini. Karena kenapa? Karena itu berkaitan langsung dengan output atau hasil dari belajar si penuntut ilmu itu. Itulah menjadi salah satu jawaban mengapa ilmu orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu itu jauh lebih manfaat dan diberkahi oleh Allah SWT dibandingkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmu di akhir zaman ini, di masa-masa belakangan ini. Mengapa? Karena banyak di antara penuntut ilmu itu kurang memperhatikan hal ini. Nah, itulah yang kemudian kita akan bahas bareng-bareng, dan ini adalah part yang kedua. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ada umur panjang, kita akan bahas untuk selanjutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan kembali, Ustadz Vigo, apakah suara saya jelas? Jelas Ustadz, insya Allah. Jelas ya, Masya Allah, Ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya sudah siapkan eh, bahannya, ya, ataupun materinya. Saya akan share screen ya. Teman-teman sekalian, tentang ada untuk ilmu. Maaf Ustaz, agak putus-putus kalau share kayaknya.
Oke. Tapi nampaknya saya sekali device ini, Ustaz. Ya. Eh, boleh di-share di Ustadz Vigo atau saya Ustadz, materinya. Oke, ada yang mau ini, Ustaz Vigo mau Boleh, boleh, Ustaz. saya coba ya. Ini pakai Canva, ada yang bisa? Ya, biasanya nanti terhubung otomatis, Ustaz, insya Allah. Ya, ya, maaf, sebentar. Baik, ini sekalian sambil saya menyiapkan tautannya. Oke, saya kirimkan dulu. Terus kan suara saya jelas, Ustaz Vigo? Ya, jelas, Ustaz. Agak Cuma mungkin ada sedikit apa iya, sinyalnya agak putus-putus tuh. ya. Mm-mm. Putus-putus juga. Mungkin pakai HP aja nggak apa-apa Ustadz antum Ustadz. Oke, saya coba beralih device ya, Ustaz. Iya. Beralih device yang satunya sebentar. Satu Ustazah, apakah suara saya didengar? Teman-teman dengar? Alhamdulillah Suara jelas, saya Ustaz. jelas ya? Hai, Jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya akan share screen dari device saya yang satu ini ya. Baik, apakah sudah nampak? Nambah, Ustaz. Baik, nampak ya. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, banyak karya ulama kita yang membahas tentang adab-adab menuntut ilmu, baik untuk seorang alim ataupun seorang ustadz, syekh yang menjadi pengajar ilmu ataupun para penuntut ilmu itu sendiri. Banyak sekali yang bisa kita jadikan referensi. Nah, itu menunjukkan bahwasannya memang para ulama memberikan perhatian yang khusus. Namun di antara kitab itu kami memilih kitab namanya Tadkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ibnul Jamaah Syafi'i yang wafat tahun 733 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad 8 Hijriah. Baik, teman-teman sekalian, materi yang dibahas di dalam karya beliau ya di dalam Tadkiratus Sami' milik Ibnu Jamaah itu banyak materinya. Dan di antara babnya adalah tentang adab-adab penuntut ilmu. Karena ada adab-adab yang lainnya yang dibahas, namun kita fokus pada adab-adab penuntut ilmu. Nah, adab-adab penuntut ilmu itu dibagi oleh beliau menjadi 3 subbahasan. Yang pertama adalah adab-adab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu bersikap kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga dibahas dan ini sangat penting dan sub yang pertama inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Ini kadang-kadang kemudian luput daripada kita, ya.
Bagaimana kita harus memperhatikan bagaimana kita beradab dengan diri kita sendiri. Nah, seperti itu, dan di sini kita lihat ada 10 ya, ada 10 bahasan ya, 9 atau 10 bahasan gitu ya. Dari mulai mensucikan hati, memperbaiki niat, sampai dengan yang terakhir, nampaknya saya kurang satu mencatatnya, yang ke-9 adalah membatasi pergaulan. Nah, membatasi pergaulan. Seperti apa rinciannya? Insya Allah nanti kita akan bahas ya di kajian pada kali ini. Baik, teman-teman, siapkan buku catatan, ya, siapkan pulpennya. Jika ada faedah yang bisa diambil, silakan nanti dicatat. Mudah-mudahan menjadi hal yang bisa kita praktek dalam kita menuntut ilmu. Kemudian ada 13 adab juga yang beliau bahas tentang adab kepada guru kita. Nah, ini juga penting nih, teman-teman sekalian. Ini sangat penting banget. Hari-hari ini, Masya Allah, kita disaksikan pemandangan-pemandangan atau informasi-informasi kita dapat yang sebenarnya memilukan. Yang mana banyak para sekarang penuntut ilmu, para siswa, pelajar yang kurang beradab dengan gurunya. Maka ini dikhawatirkan nantinya outputnya atau hasil yang didapat daripada penuntut ilmu yang tidak beradab dengan gurunya nanti akan apa? Akan tidak diberkahi ilmunya, ya, sehingga akan banyak muncul orang pintar tapi tidak memberikan manfaat, justru sebaliknya memberikan apa? Madarat yang banyak untuk masyarakat. Nah, ada 13 adab yang dibahas di situ, baik mulai dari yang pertama memilih guru, lalu kemudian bagaimana taat kepada guru, memuliakan guru, sampai dengan yang terakhir adalah adab berjalan dengan guru. Bayangkan, hal ini dimakan Allah, adab berjalan dengan guru. Itu ada adabnya. Apakah kemudian kita boleh berjalan berdampingan dengan beliau, atau harus di depannya, atau di belakangnya, itu seperti apa? Itu dibahas oleh ulama kita. Sebegitunya mereka memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini, yaitu ada kepada guru-guru kita. Nah, ini nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah, kita akan pelajari bersama. Kemudian yang terakhir adalah adab-adab ketika belajar dan juga adab kepada teman-teman sesama penuntut ilmu. Ini juga dibahas oleh beliau dan ada 13, 12 atau 13? 13 ya, 12 maaf. Memulai dari mempelajari hal yang terpenting, yang urgen dan digunakan sehari-hari, lalu juga waspada dari masuk perkara yang diperselisihkan di awal menuntut ilmu, ini juga dibahas. Nah, itu hari ini kita dapati banyak penuntut ilmu ini kurang apa? Kurang kemudian bijak memulai dari mana dia belajar. Jadi runutannya tidak urut, sehingga apa? Dia tidak mencapai apa yang dia inginkan. Dan juga banyak penuntut ilmu yang kemudian masuk ke ranah khilafiyat, ke ranah hukum-hukum yang diperdebatkan, atau ada silang pendapat ulama di sana. Dan dia belum punya kapasitas untuk menangkap persoalan itu. Yang mana itu menyebabkan dia apa? Kacau pikirannya, nggak fokus. Bahkan malah masuk ke hal yang lebih apa namanya, daripada itu ya apa? Yaitu menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini apa? Karena dia tidak memperhatikan adab-adab dalam hal ini. Sampai adab yang terakhir, yaitu yang ke-12, adab kepada sesama teman penuntut ilmu. Ini juga dibahas oleh para ulama kita. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sub-bahasan yang pertama dari adab-adab penuntut ilmu, yaitu apa? Adab-adab kepada dirinya sendiri. Nah, di sini teman-teman semuanya pasti penuntut ilmu ya, penuntut ilmu semuanya insya Allah bersemangat untuk belajar, maka perlu kita tahu dan perlu kita pelajari apa saja adab-adab yang harus kita terapkan dengan diri kita sendiri. Sebelum kita beradab kepada guru kita, sebelum kita beradab kepada teman-teman kita, dan yang lainnya,
maka di sini kita bereskan urusan kita dulu bersama internal kita, bersama diri kita. Sehingga jika diri kita, hati kita, pikiran kita sudah baik dan sudah siap untuk kemudian keluar menuntut ilmu, maka dari sana nanti insya Allah akan mudah untuk menerapkan adab-adab yang lainnya. Namun jika adab dengan diri sendiri saja belum beres ya, maka ini akan agak susah untuk melanjutkan kepada yang lainnya. Baik. Nah, di sini ya saya tampilkan namun menggunakan bahasa Arab ya. Jadi teman-teman yang bisa bahasa Arab alhamdulillah, adapun yang belum bisa bahasa Arab bisa menyimak ya untuk penjelasannya. Baik. Di sini eh, yang paham bahasa Arab siapa saja nih ya? Boleh katakan saya di kolom komentar ya. Kalau ada yang paham dengan bahasa Arab ya. Masya Allah, ada nggak di sini yang paham bahasa Arab? Atau di sini Ustadz, aduh saya masih tahap belajar nih. Belum paham betul tentang bahasa Arab. Baik, langsung saja ya. Masya Allah. Ya, ada berapa disebutkan tuh. Ustadz Hafiz, Ustadz Husni, Masya Allah. Ini guru-guru saya nih semuanya ikut menyimak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, adab kepada diri sendiri. Ya, adab kepada diri sendiri. Yang pertama adalah, dan yang paling utama adalah mensucikan hati. Ya, Ibnu Jama'ah dalam kitab ini, rahimahullah, kemudian memulai dengan apa? Mensucikan hati. Yaitu al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasan wa su'i aqidatin wa khuluq. Jadi, hendaknya seorang penuntut ilmu memulai dengan apa? Dengan mensucikan hatinya, mensucikan kalbunya, membersihkan hati dan kalbunya. Dari apa? Min kulli ghish. Dari semua jenis, semua bentuk sifat-sifat ghish itu adalah apa ya? Curang. Ya, sifat curang. Wadanas dan juga sifat-sifat kotor, apapun itu. Sifat-sifat buruk. Waghilin dan juga permusuhan. Harus dibersihkan dari berbagai macam sifat permusuhan. Wahasad dan juga hasad, iri dan dengki. Wasu'i akidatin dan juga akidah yang rusak, akidah yang buruk. Wakhulukin dan juga apa? Dan juga akhlak yang buruk. Ini hal pertama. Jadi kita harus mensucikan diri kita dari hal-hal yang buruk itu. Supaya apa? Kenapa kita perlu mensucikan hati-hati kita dari hal-hal yang buruk itu? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Supaya ilmu itu, maaf, supaya hati itu siap untuk menerima ilmu. Supaya hati itu pantas menerima ilmu. Kalau hati itu kotor, maka itu adalah tidak pantas ya untuk menerima ilmu. Ilmu susah masuk. Wa hifdhihi dan juga agar mudah untuk apa? Menghafal ilmu. Ya. Walittila ala daqaiqi ma'anihi wa haqaiqi ghawamidhihi. Dan supaya hati itu bisa kemudian mencapai makna-makna yang detail dan hakikat-hakikat yang rinci. Seperti itu. Jadi apa? Agar seorang penuntut ilmu itu bisa menerima ilmu, memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan juga memahami hal-hal yang mendetail daripada ilmu itu, maka diperlukan hati yang bersih, kalbu yang suci, yang jauh daripada penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati. Pertanyaan teman-teman, apakah hari ini hati kita sudah disucikan atau belum? Sudah. Jika belum, maka apa? Maka harus
harus disucikan dari hal-hal yang buruk itu. Nah, dijelaskan di paragraf yang atau di kalimat selanjutnya, ini panjang saya terjemahkan. Karena kenapa? Hati itu, maaf, hati itu sebagaimana dijelaskan di sini, sholatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatil batin. Karena ilmu itu adalah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sholat yang sifatnya sir, ya, dan ibadahnya kalbu. Sebagaimana sholat yang kita lakukan ya, sholat itu tidak sah kecuali jika kita sudah bersuci dari hadas atau najis, sebagaimana kalbu, ya, maka ilmu tidak akan masuk kecuali sudah suci dari apa? Hal-hal yang mengotorinya. Nah, kemudian dilanjutkan di paragraf yang terakhir, wa idza tuyyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Manakala kalbu, hati itu sudah suci, sudah bersih, maka akan nampaklah keberkahan ilmu itu. Maka akan bertumbuh ilmu itu di dalam hatinya. Sebagaimana apa? Sebagaimana kal ardi idza thayyibat lizar'i nama zar'uha wa zaka. Sebagaimana hati, maaf, sebagaimana tanah. Jika tanah itu sudah disucikan, sudah dibersihkan dan disiapkan untuk ditanam, maka apa? Tanaman yang ada di atasnya itu akan tumbuh dan akan subur. Nah, begitu. Itu juga senada dengan apa? Dengan hadis Rasulullah, bahwasanya di dalam hati kita itu ada segumpal daging yang kalau baik, baik semua, kalau rusak, maka rusak semua. Yaitu apa? Segumpal daging itu yaitu hati, teman-teman. Nah, adapun yang paragraf terakhir ataupun perkataan terakhir waqala Sahal. Nah, ini salah satu ulama namanya Sahal. Haramun ala qalbin yadkhuluhun nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Kata beliau, maka hati yang terdapat di dalamnya hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk, keyakinan yang buruk, kemudian dari penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka akan sulit untuk menerima cahaya, yaitu ilmu. Jadi hal yang pertama teman-teman yang perlu kita lakukan adalah apa? Mensucikan hati. Yang namanya hasad, yang namanya apalagi tadi benci sama orang lain, yang namanya permusuhan, akhlak yang buruk, dan lain-lainnya, dan termasuk diantaranya adalah mensucikan hati dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah titik-titik hitam. Semakin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, maka semakin banyak titik hitam yang berkumpul di hati seseorang. Manakala sudah tertutup hatinya dengan apa? Dengan titik-titik hitam itu, maka niscaya susah masuk namanya cahaya. Cahaya hidayah susah, cahaya ilmu juga susah. Seperti itu. Ini yang pertama, tugas kita adalah mensucikan hati. Kemudian yang kedua, adalah memperbaiki niat. Memperbaiki niat kita. Ini penting sekali. Sebagaimana beliau mengatakan husnun niyati fi talabil ilmi bi an yaqsida bi wajhallah wal amali bihi wa ahya asy-syari'ah ila akhirih. Kata beliau, niat yang baik di dalam menuntut ilmu adalah pertama bi an yaqsida bi wajhallah, yaitu bermaksud dari menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Wala amala bihi, dan bermaksud diniatkan untuk mengamalkan ilmunya. Ini penting juga. Menuntut ilmu untuk diamalkan. Karena amal adalah buah daripada ilmu. Ya, sebagai perkataan seorang hukama, ya,
al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Tidak ada gunanya. Kemudian wa ihya asy-syariah, dan dengan niat untuk menghidupkan syariat Islam. Wa tanwira qalbihi, dan juga dengan niat untuk menyinari hatinya. Karena ilmu adalah cahaya untuk menyinari hati. Kalau hati sudah disinari dengan cahaya ilmu, maka insya Allah langkah-langkah dalam hidupnya akan apa? Disinari dengan cahaya ilmu juga. Wa tahliyati batinihi, dan untuk apa? Mensucikan hatinya, batinnya, rohnya, dan jiwanya. Wal qurba minallahi ta'ala yawma liqa'ih, dan dengan maksud agar seorang penuntut ilmu itu mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian wa ta'arudha lima'ad li ahli min ridwanihi wa 'azimi fadlih. Dan juga agar dia layak untuk mendapatkan apa-apa yang Allah siapkan untuk para penuntut ilmu. Baik karunia Allah, kemudian keutamaan dari Allah, dan juga pahala yang Allah berikan untuk para penuntut ilmu. Seperti itu. Jadi itu adalah niat kita, niat yang baik di dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sesuatu. Ini menunjukkan perkataannya bahwasanya niat itu bukan menata niat ya, bukan perkara yang mudah. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih sulit untuk diperbaiki kecuali apa? Memperbaiki niat, meluruskan niat. Karena hati itu kesana kemari, ya. Kadang-kadang di awal sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi kemudian di tengah-tengah ya terbelokkan dengan hal-hal urusan duniawi. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, ulama besar, ya, mengatakan apa? Susah memperbaiki niat, apalagi kita yang di zaman di akhir kayak begini, godaan yang begitu dahsyat ya. Namun tetap harus kita perjuangkan. Kita harus perjuangkan tiap pagi, tiap hari ketika kita menuntut ilmu, kita luruskan. Pastikan lillahi ta'ala, atau pastikan sesuai dengan yang tadi kita sampaikan di awal. Kemudian, kita dapati atau didapati bahwasanya banyak para penuntut ilmu itu salah men-setting niat. Salah untuk menata niatnya. Sehingga dia meniatkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, di sini di paragraf berikutnya, Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala kemudian apa? Mengatakan, wala yaqsidu bihil agradud dunyawiyah, dan hendaknya penuntut ilmu itu tidak meniatkan, memaksudkan proses belajarnya itu untuk mendapatkan al-aghrad ad-dunyawiyah. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Apa itu? Di antaranya minta silir riasa untuk mendapatkan kursi kedudukan, kursi kepemimpinan misalnya, waljah, kedudukan tengah masyarakat, walmal, harta benda, wa mubahatil akron, untuk gaya-gayaan di teman-temannya, di komunitasnya. Saya udah belajar nih, saya udah belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Saya udah belajar sama Ustadz Fulan nih, saya udah belajar sama Ustadzah Fulanah nih. Ya, kayak gue dong, ya belajar gitu. Gaya-gayaan tidak. Kemudian wa ta'dhimin nasi lahu, ingin dipuji, ingin dimuliakan oleh manusia, ya, ingin disebut-sebut oleh manusia. Kemudian watasdirihi fil majalisi, kemudian ingin didahulukan di setiap majelis yang dia hadir di sana. Wa nahwi dzalika, dan yang selain itu. Maka barang siapa penuntut ilmu manapun yang berniat dengan niat yang sifatnya duniawi seperti ini, maka apa? Dia fayastabdilal adna billadhi huwa khair. Maka sungguh dia itu sudah mengganti
hal yang tinggi, ya, hal yang tinggi yaitu ilmu, hal yang tinggi yaitu ikhlas lillahi ta'ala, bima huwa adna, dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang sangat rendah, yaitu apa? Hal-hal perkara duniawi. Nah, ini teman-teman menjadi peringatan untuk kita semuanya dan pengingat untuk kita semuanya untuk menata niat kita. Nah, selanjutnya saya persingkat di paragraf yang terakhir, wal ilmu ibadah, wal ibadat minal ibadat, wa qurbatun minal qurb. Ya, maka kata beliau bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Di antara ibadah-ibadah dan cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa in hasulat fihi niyyah fa in khalusat fihi niyyah lillahi ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuhu. Kalau niatnya lurus, niatnya ikhlas, insya Allah, ya insya Allah akan diterima ibadahnya. Menuntut ilmu kan ibadah, maka akan diterima oleh Allah. Wa zaka wa namat barakatuhu. Kemudian ilmunya akan berkembang dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qusida bihi ghairu wajhillah habata wa dha'a wa khasirat safqatuhu. Kemudian barang siapa yang meniatkan untuk unsur duniawi, maka akan rusak dan lenyap amalannya, terhapus dan tidak berfaedah. Wa khasirat safqatuhu. Dan dia menjadi orang yang merugi. Seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, perlunya kita memperbaiki niat-niat kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian hal yang ketiga di antara adab menuntut ilmu adalah dengan dirinya sendiri, yaitu memanfaatkan waktu dan memfokuskan hati. Nah, kitab ini tentunya disusun untuk para penuntut ilmu, khususnya yang ingin benar-benar dapat manfaat daripada ilmunya, dan kemudian bisa mencapai derajat tertinggi dalam menuntut ilmu, dan nantinya menjadi seorang ulama. Oleh karena itu di sini disebutkan an yubadiru syababahu wa awqata umrihi ila tahsil. Hendaknya seseorang itu kemudian menuntut ilmu sejak masih kecil, ya, sejak masih muda sudah menuntut ilmu. Dan kemudian dia tidak menunda-nunda waktu untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena memang waktu muda itu adalah waktu yang paling baik, paling bagus untuk menuntut ilmu. Nah, Ustadz, kita kan sudah senior nih, Ustadz. Ya, sudah senior. Bagaimana dengan kita? Maka bagi kita ya, yang sudah berkesibukan, sudah jadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, maka apa? Maka ya kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Akan tetapi, teman-teman sekalian, yang patut kita kemudian menjadi titik poinnya adalah kita perlu untuk mengerti bahwasanya kita itu harus menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Dulu para ulama itu mewakafkan umurnya untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita mungkin disuruh begitu tidak akan mungkin. Maka setidaknya kita menyediakan waktu di dalam hari-hari kita untuk menuntut ilmu. Karena mungkin kita belum sampai makom beliau, ya, makom para ulama, ya, para penuntut ilmu yang mewakafkan waktunya untuk menuntut ilmu. Pagi, siang, malam, menuntut ilmu terus. Kalau kita, ya, sudah banyak kebutuhan dan lain sebagainya, tuntutan, maka saddidu waqtaribu. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin dengan potensi yang ada. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak menuntut ilmu. Malulah kita dengan para ulama yang kemudian mewakafkan hari-harinya, waktu-waktunya menuntut ilmu, kita sama sekali tidak menjadikan waktu untuk menuntut ilmu. Itu saya kira adalah sesuatu yang tidak baik, ya, tidak baik. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika menuntut ilmu, ya,
kita perlu kemudian memfokuskan hati. Ya, memfokuskan hati. Agar apa? Agar ilmu itu bisa diserap dengan baik. Nah, ini juga menjadi tantangan ya dan juga fitnah di akhir zaman manakala kita itu susah kemudian memfokuskan hati. Ya, sudah masuk kelas, belajar sama guru sama ustadzah kita, masih saja kemudian terfikirkan dengan hal-hal di luar kelas. Ya, jasad kita hadir, akan tetapi hati kita kemana-mana. Jasad kita hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, akan tetapi pikiran kita kemana-mana. Nah, inilah perlu kemudian kita menata hati supaya apa? Supaya memfokuskan hati agar kita raga dan hati kita ada di majelis ilmu. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Adapun yang keempat dari adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat qanaah dan juga sabar. An yakna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasiran. Yaitu apa? Hendaklah dia itu memiliki sifat qanaah, menerima ya dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Walaupun dalam proses menuntut ilmu, kalau ini berbicara dengan apa para penuntut ilmu yang benar-benar meluangkan waktu ya untuk menuntut ilmu, maka apa? Dia harus kemudian merasa qanaah, mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit. Kalau dapat makannya sedikit, alhamdulillah. Wa minal libasi bima satara mithlahu wa in kana khalaqan. Dan dia juga harus punya sifat qanaah dari apa? Memiliki baju yang sedikit atau baju yang sudah lusuh. Karena kenapa? Fabis sabri ala dhikil aishi. Karena dengan sabar, sikap sabar atas sempitnya kehidupan, sempitnya ma'isyah, yanalu sa'atal ilmi. Seorang penuntut ilmu akan mendapatkan luasnya ilmu. Wa bijam'i syamlil qalbi an muftariqatil amali. Dan dengan mengumpulkan keinginan hati dan menjauhi dari hal-hal yang bisa merusak fokusnya hati, di antaranya apa? Di antaranya adalah angan-angan yang banyak dan jauh, maka tatafajjaru minhu ya nabiul hikam. Maka seorang penuntut ilmu akan apa? Akan terpancar di dalam hatinya ya hikmah-hikmah kebijaksanaan. Maka ilmu akan diserap dengan baik olehnya. Dengan apa? Dengan mengumpulkan keinginan hati, fokus untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidak ada orang yang menuntut ilmu dengan kondisi atau dengan kerajaannya, kekayaannya, dengan jiwa yang meninggi. Fayuflih, tidak ada yang kemudian berhasil. Walakin man talabau bidzullin nafsi wa bikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Akan tetapi siapa penuntut ilmu yang menuntut ilmu dengan dzullin nafs, dengan merendahkan diri, dengan rendah hati, dan dengan kondisi ma'isyah yang sempit, ya. Kemudian dengan khidmatul ulama, melayani para ulama, aflah. Dia akan apa? Berhasil dan sukses. Nah, ini adalah salah satu rahasia mengapa para ulama dahulu atau para ulama saat ini mereka bisa sukses dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dengan keterbatasan mereka justru. Ya, dengan keterbatasan justru Allah akan bukakan pintu ilmu untuknya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya qanaah dengan sesuatu yang sedikit dan kesabaran itulah salah satu kunci sukses untuk menuntut ilmu. Yang kelima, harus bisa membagi waktu dan memilih waktu dan tempat terbaik untuk belajar dan menghafal. Nah, an yuksima awqata lailihi wa naharihi. Hendaklah penuntut ilmu itu membagi waktunya. Ini gambaran penuntut ilmu yang sebenarnya ya.
Yaitu apa? Membagi waktu-waktu malam dan juga siangnya. Wa'tani ma baqiya min umurihi. Kemudian eh, menggunakan sisa umurnya. Karena kenapa? Sisa umur itu yang masih tersisa itu tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Nah, di sini ada satu eh, nasihat yang penting ya menjadi jawaban dari banyak murid ya, banyak siswa yang bertanya, Ustadz, kapan waktu terbaik untuk menghafal? Kapan waktu terbaik untuk murojaah dan lain sebagainya? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah taala wa ajwatul wa awqati lil hifdzi al ashar. Waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sebelum fajar, waktu sahur. Itu adalah waktu yang terbaik. Atau bisa juga setelah sahur, setelah apa? Setelah sholat subuh. Walil bahsi al-adkar. Dan waktu terbaik untuk bahas, untuk meneliti, ya, itu apa? Waktu pagi. Karena kondisi kepala masih fresh dan bisa berpikir dengan jernih. Walil kitabati wasatun nahar. Adapun waktu terbaik untuk menulis ilmu, mencatat ilmu adalah pertengahan siang, pertengahan hari. Walil mutola'ati wal mudzakarah al-lail. Adapun waktu mudzakarah dan baca buku itu kapan? Di waktu malam. Masya Allah. Nah itu teman-teman sekalian, itu bisa kita praktekkan. Kemudian kita juga perlu kemudian memilih tempat, ya, memilih tempat untuk bisa apa? Bisa menghafal dan belajar dengan baik. Ya, wa ajwatu amakin qala wa ajwatu amakinil hifdzi al-ghuraf. Tempat terbaik untuk menghafal dan belajar adalah kamar. Wa kullu mawdhi'in ba'idin anil mulhiyat. Dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang bisa melalaikan. Dari hal-hal yang bisa melenakan. Cuman pertanyaannya hari ini, Ustaz, memang ada tempat yang hari ini tidak melenakan ya. Hari ini ya kita punya tantangan besar, yaitu apa? Adanya handphone. Meskipun di dalam ruangan yang terkunci pun, kita sendirian, kita masih bisa apa? Terganggu dengan dunia luar. Karena di dalam handphone kita, HP kita itu bisa terhubung dengan seluruh dunia. Maka Masya Allah, para penuntut ilmu akhir zaman sekarang ini, di era modern tantangannya sungguh berat. Kenapa? Karena itu tadi. Karena itu tadi. Kita di kamar pun dikunci pun, ya, itu bisa terhubung dengan dunia. Dengan notif-notif yang ada. Itu apa? Itu mulhiyat semuanya. Sesuatu yang melalaikan dan melenakan dari fokus menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan selanjutnya qala walaysa bi mahmudin al-hifdzu bi hadratin nabati wal khudrati wal anhar wa qawarin turuq wa dajijil aswat. Maka tidak disarankan, bukan hal yang terpuji menghafal di tengah-tengah taman yang hijau, di tengah-tengah tanaman, kemudian di samping sungai yang ada gemercik-gemercik airnya itu, kemudian di samping jalan raya, dan juga di tengah-tengah tempat yang memiliki suara yang bising. Itu tidak disarankan. Ya, saya ingat persis dulu Syekh saya, Syekh Soleh namanya, hafizahullah ta'ala, ketika beliau memberikan nasihat. Beliau mengatakan gini, jika kalian ingin menghafal, maka jauhilah tempat-tempat keramaian. Jangan di tempat-tempat yang penuh dengan hijau-hijau, ya, di taman dan lain sebagainya. Jangan juga kalau di masjid, jangan di bagian belakang, sop belakang. Kenapa? Akan ada lalu lalang. Seperti itu. Kenapa itu semuanya? Li'anna tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban. Karena hal-hal yang seperti itu akan bisa apa? Akan bisa merusak fokusnya hati. Jadi hati itu nggak bisa fokus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu kita memilih waktu dan memilih tempat. Maka bagi siswa-siswi yang sedang menghafal, ya, perlu pilih waktu yang tepat dan
tempat yang tepat. Baik, selanjutnya yang keenam adalah memakan sedikit dari yang halal. Ya, min a'dhamil asbabil mu'inah 'alal ishtighal wal fahmi wa 'adamil milal aqlul qadril yasir minal halal. Adapun sebab terbesar yang bisa membantu seorang untuk bisa fokus menuntut ilmu dan juga membantu dia untuk cepat memahami pelajaran dan ilmu dan juga menjauhkan dia dari kebosanan adalah aklul qadril yasir minal halal, yaitu memakan sesuatu yang halal tapi porsinya sedikit. Artinya apa? Mempersedikit makan. Ya, mempersedikit porsi makan. Itulah sesungguhnya penuntut ilmu. Makanya tren hari-hari ini, misalnya dengan makan mukbang misalnya, atau ada namanya all you can eat, itu sebenarnya tidak cocok dengan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, penuntut ilmu itu ya makanya sedikit. Karena dengan makan sedikit itu akan bisa membantunya untuk paham, untuk bisa cepat menghafal dan jauh dari rasa malas. Ya, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Ma syabi'tu mundu sitta asyata sanah." Saya sudah tidak pernah kenyang lagi sejak 16 tahun yang lalu. Masya Allah. 16 tahun beliau tidak pernah makan kenyang. Makanya ilmu beliau sampai sekarang itu, subhanallah ya, dikaji dimanapun. Bahkan mazhab beliau itu dianut dan menjadi satu mazhab yang terbesar. Di Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia Islam ada di mazhab Syafi'i. Itu adalah bukti keberkahan ilmu beliau, Masya Allah. Kenapa kita kemudian tidak disarankan makan banyak? Ya, wasababu dzalika anna kathatal akli jalibatun li kathatis syurbi. Karena banyak makan otomatis banyak minum. Wa kathratuhu jalibatun lin naum. Banyak minum, banyak makan otomatis ngantuk dan banyak tidur. Wal baladah, dan bikin orang itu bebal ya, baladah bebal dan susah memahami, dibodoh. Wa qusurid dzihni, ya, juga pikirannya jadi jadi terbatas, jadi pendek. Wa futuril hawas wa kasalil jism, dan juga badan dan panca indera itu jadi malas. Ya, begitu. Hadza ma'a ma fi min al-karahiyah syar'iyyah. Di samping ada juga ya makruh dari sisi syar'i juga, ya. Wa ta'arud li khataril asqam al-badaniyah, dan juga berpotensi untuk terserang penyakit. Ya, sebagaimana dikatakan dalam salah satu syair ya, fa inna da aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami aw syarabi. Karena sesungguhnya kebanyakan penyakit yang engkau lihat itu sumbernya dari makanan dan minuman. Nah, itu. Masya Allah. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi salah satu rahasia kunci sukses para ulama, para penuntut ilmu yang sukses. Kenapa mereka bisa sukses, bisa menghafal, bisa memahami ya ilmu? Kenapa? Karena mereka makannya sedikit, perutnya ya sedikit, sedikit makannya. Maka di sini di paragraf yang berikutnya dijelaskan intinya adalah tidak ada kemudian para ulama ya yang dikenal itu mereka banyak makan, nggak ada tuh. Yang ada mereka taklil ta'am, mempersedikit makan. Ya, ya agak ekstrim di sini karena yang banyak makan itu bukan manusia harusnya, tapi binatang ternak. Ya, binatang ternak. Karena binatang ternak itu memang diciptakan untuk makan dan minum dan bekerja khidmat untuk manusia. Makanya mereka butuh makan minum tuh. Kalau manusia tidak, hidup untuk ibadah. Ya, salah satunya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu butuh kecerdasan. Dan orang cerdas itu ya sedikit makannya. Kayak gitu tuh. Jadi siklusnya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Hendaknya ya seorang penuntut ilmu menyedikitkan porsi makannya seperti itu. Sesuai porsinya aja. Biar dia bisa bangkit untuk ibadah, bangkit untuk menuntut ilmu. Baik Ustadz, ini masih ada 3 poin. Mohon izin teman-teman dan juga Ustadz, saya selesaikan dulu ya, insya Allah tidak akan panjang, saya persingkat, mudah-mudahan sekalian disampaikan. Nanti setelah itu bisa kalau ada yang mau tanya diperbolehkan, kalau misalnya mau langsung ditutup juga nggak apa-apa. Adapun yang ketujuh teman-teman sekalian,
yaitu menghiasi diri dengan sifat wara'. Penuntut ilmu harus berhias dengan sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam dia bersikap, bertindak, dan juga berucap dalam dia memakan dan meminum. Ya, itulah wara'. Menghindari hal-hal yang sifatnya syubhat, yang masih abu-abu, nggak jelas hukumnya, ya, duduk perkaranya. Itulah wara'. Nah, dijelaskan di sini an ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'ni. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu untuk senantiasa bersikap wara' di setiap urusannya. Wa yataharral halal fi ta'amihi wa syarabihi wa libasi wa maskani. Dan berusaha untuk mencari yang halal, mengusahakan yang halal dari makanannya, minumnya, pakaiannya, dan rumahnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu. Dan juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya dan juga oleh keluarganya. Pastikan dari jalan yang halal. Ya, dari harta yang halal dan dari dan dari kerjaan yang halal. Kenapa kita perlu liyastani qalbuhu, agar hatinya itu terang dan bersinar. Wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi, agar hatinya juga itu pantas dan siap untuk menerima ilmu, menerima cahaya ilmu, dan ilmu itu menjadi manfaat untuk dirinya. Nah, ini rahasianya teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang ya yang makan dari harta haram, baik hartanya itu haram, makanan haram, minuman haram misalnya, atau didapatkan dari cara yang halal, dari cara yang haram, maka sangat susah sekali untuk mendapatkan ilmu. Ya, susah sekali mendapatkan ilmu. Orang makan dari yang halal aja disarankan untuk mempersedikit porsinya, apalagi dari jalan yang haram. Ya, maka naudzubillah itu akan menghalangi cahaya masuk ke dalam hati. Masya Allah. Baik, selanjutnya yang ke-8 adalah menjaga kesehatan badan. Nah, karena apa? Kesehatan adalah modal utama. Kalau orang sehat akan bisa apa? Menuntut ilmu, bisa bekerja dan beraktivitas. Nah, selanjutnya an yuqallila naumahu ma lam yalhaquhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu, kata Ibnu Jamaah di kitab ini, hendaknya seorang penuntut ilmu itu mempersedikit porsi tidurnya, tidak banyak tidur. Sepanjang hal tersebut itu lam yalhaqahu darar, tidak membahayakan dirinya, baik diri badannya ataupun ya pikirannya. Dijelaskan kemudian wala yazidu fi naumi fil yaumi wal lailati ala thamani sa'atin. Hendaknya tidak menambah porsi tidurnya itu lebih dari 8 jam. Maksimal kata beliau 8 jam. Karena kenapa? Wa huwa thuluthuz zaman. Karena karena 8 jam itu ada sepertiga hari. Ya, sepertiganya hari, dan sepertiga itu banyak. Kalau lebih daripada itu, maka itu tidak terpuji. Nah, beliau juga menyebutkan fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Namun jika dia mampu untuk tidur kurang dari 8 jam, maka itu lebih diutamakan. Untuk apa waktunya? Untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain. Gitu. Nah, makanya kita dengar kisah-kisah para ulama, para penuntut ilmu, itu mereka hanya tidur 3 jam sehari. Masya Allah, bayangkan teman-teman sekalian. 3 jam aja mereka cuma tidur. Untuk apa? Sisanya untuk menuntut ilmu, untuk mutola'ah, untuk mudzakarah, untuk menulis ilmu dan lain sebagainya. Tentu kondisi kita sungguh sangat jauh sekali dengan para penuntut ilmu yang hakiki itu. Ya, sangat jauh sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kekuatan. Setidaknya kita berusaha semampunya lah ya, semampunya. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan seluruh waktu kita untuk ilmu, ya setidaknya semampu kita. Ya, jangan sampai hidup ini itu kosong daripada ilmu, kosong dari menuntut ilmu. Maka itu sungguh tidak terpuji.
Nah, akan tetapi ya di sini disebutkan juga di paragraf berikutnya saya langsung berikan poinnya adalah maka tidak mengapa seseorang itu sesekali penuntut ilmu sesekali untuk kemudian mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan hatinya, mengistirahatkan pikiran dan matanya, ya. Kemudian dia sejenak untuk menghibur diri, ya. Contohnya dengan keluar ke mana? Ke tempat-tempat yang rindang, ke taman misalnya, ya. Kemudian juga bisa dengan berolahraga disebutkan di sini, ya, berolahraga karena itu juga menyehatkan badan, ya. Dan disebutkan juga wala ba'sa aidan bilwat fil halal dan tidak mengapa juga kemudian apa datang kepada istrinya, ya, diperbolehkan seperti itu. Akan tapi jangan berlebihan dan juga hendaknya tidak melakukan refreshing, ya, refreshing, menghibur diri dengan hal-hal yang bisa mengurangi muruah atau kehormatannya sebagai penuntut ilmu. Ya, contohnya, mohon maaf teman-teman, hari ini kan banyak olahraga ya, olahraga. Nah, kadang-kadang orang itu selalu ngikut tren tuh, hati-hati ya, teman-teman kalau yang ngikut tren boleh nggak Ustaz? Boleh, boleh. Akan tapi lihat batas-batas syariah di situ. Nah, hari ini teman-teman sekalian misalnya tren yang lagi tren, lagi booming banget itu olahraga lari lah. Kita lihat outfitnya lari bagaimana tuh, ya. Outfitnya lari bagaimana? Ya, yang perempuan bagaimana, yang laki-laki bagaimana? Saya kira sudah tahu lah outfitnya seperti apa. Bukan bukan bermaksud lari itu nggak boleh, boleh lari itu menyehatkan badan bagus, ya. Akan tetapi kemudian ikut tren dengan outfit yang membuka aurat, ya itu ada tidak boleh dan menurunkan, ya, menurunkan kemuliaan penuntut ilmu, ya. Sebagai penuntut ilmu kita harus jaga itu. Olahraga boleh, akan tapi tetap syar'i, ya. Olahraga boleh tetap syar'i, menjaga apa? Menjaga sholat dan lain sebagainya. Baik, dan yang terakhir teman-teman sekalian, di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah apa? Membatasi pergaulan. Nah, ini juga penting ya. Ini juga penting. Membatasi pergaulan. Itu apa? An yatruka al-isyrah. Hendaknya dia meninggalkan atau meninggalkan bergaul dengan banyak orang. Ya, Ustaz, ini apa namanya? Gimana gimana duduk perkaranya dengan kita nih? Ya, dengan kita nih. Nah, kita sekali lagi, teman-teman sekalian, kita ini berbicara penuntut ilmu yang hakiki ya, yang beneran gitu loh, yang beneran, yang benar-benar pengen apa namanya dapat ilmu yang maksimal, ya, maksimal dan nantinya akan jadi ulama, ya. Maka apa? Di sini dibilang an yatruka al isyrah, ya, membatasi pergaulan. Kenapa? Karena hal itu min ahammi mayan bagi ditolibil ilmi. Itu sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu, walasiyama liwaril jinsi. Ya, liwaril jinsi. Apalagi kalau misalnya bergaul dengan lawan jenis. Ya, atau juga kemudian bergaul dengan komunitas atau orang-orang yang banyak main, ya, banyak main dan komunitas yang lebih cenderung apa? Negatifnya. Ya, karena apa? Karena namanya su'ul khuluqi yu'di. Ya, itu kata apa? Ya, kata eh, salah satu ahli hikmah ya, su'ul khuluqi yu'di. Jadi, akhlak yang buruk itu apa? Menular. Maka hati-hati, meskipun penuntut ilmu, kalau teman nongkrongnya adalah teman-teman yang, mohon maaf, toksik misalnya, atau buruk, maka lambat laun dia akan terpengaruhi. Ya, karena as-sohibu sahib, kata orang Arab. Teman itu menarik, ya. Teman itu menarik, sifatnya teman itu menarik, ya. Tinggal mana yang lebih kuat, apakah bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Tapi biasanya orang itu terpengaruh, maka hati-hati dengan teman bergaul kita. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa'afatul isyrah, adapun hal-hal buruk yang atau dampak buruk dari memperbanyak pergaulan adalah apa? Doyaul umur, adalah hilangnya
umur bighairi faidah, tanpa faidah. Wa dhahabul mal, dan juga apa? Habisnya harta. Kenapa? Ya mungkin banyak banyak nongkrong ya, akhirnya banyak jajan, ya kan, banyak nraktir temen misalnya dan sebagainya. Wala irdi, dan juga apa? Hilangnya kemuliaan diri, ya. Kemudian inkanat li ghairi ahlin, kalau dia bertemannya dengan teman-teman yang salah. Wa dhahabuddin inkanat li ghairi ahlihi, dan juga ini yang juga kita khawatirkan, agama kita akan hilang, ya, lama-kelamaan terkikis karena apa? Pergaulan kita. Kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak tidak benar, ya, begitu. Nah, selanjutnya ini mungkin penutup, walladzi yanbaghi li thalibil ilmi. Adapun yang seharusnya seyogyanya untuk penuntut ilmu, an la yukhalita illa man yufiduhu. Hendaknya dia tidak bergaul kecuali dengan orang yang bisa memberikan faidah kepada dirinya. Contohnya kepada sesama penuntut ilmu, kepada guru, ustadz, ustadzah, ya kan? Dengan orang-orang yang pokoknya positif, ya, memberikan faidah kepada dirinya, au yastafid minhu, ya. Maaf, tadi terbalik ya. Yang pertama adalah dengan bergaul dengan orang yang dia bisa mengambil faidah darinya, atau bergaul dengan orang yang dia itu bisa memberikan faidah kepadanya. Nah, gitu ya, timbal balik. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ugdu aliman au muta'alliman wala takun afalif fatahlak. Hendaknya engkau menjadi seorang alim, kata Rasulullah, au muta'alliman, atau penuntut ilmu, wala takun tsalisah, dan jangan jadi golongan yang ketiga, fatahlak, karena kamu akan binasa. Masya Allah. Gitu ya. Nah, terakhir, fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban sholihan, diniyan, taqiyan, wari'an zakiyan, dan sebagainya. Jika dia harus kemudian berkumpul, bersosialisasi, karena orang nggak bisa hidup sendiri, Ustaz. Ya, kalau kita memang butuh berteman, bersosialisasi, gabung dengan komunitas, maka koridornya adalah hendaknya dia memastikan para teman-temannya itu adalah orang-orang yang soleh pertama, dinian, agamis, ya, agamis, menjaga agama, taqiyan, orang-orang yang bertakwa, supaya menular ketakwaannya itu, warian, ya, orang-orang yang punya sifat warok, kehati-hatian, zakiyan, orang-orang yang memiliki akhlak dan hati yang suci, kathirul khair, mereka adalah orang-orang yang banyak banyak apa? Banyak kebaikannya, qalilash syarr, dan sedikit maksiatnya, keburukannya, hasanal mudaroh, dan bersikap baik, ya, qalilal mumaroh, dan sikapnya juga apa, ya, jauh dari apa namanya, mumaroh itu adalah perdebatan, ya, menjauhi perdebatan, gitu. Innasya dzakarahu, jika dia sedang lalai, maka kawan-kawannya yang jadikan teman itu mau menegurnya. Ini penting juga nih, berteman dengan orang-orang yang mau menegur kita, ya. Wa ini taja wasahu, kalau lagi kebutuhan maka ada mereka mau menolong, ya. Wa indojira sabdarohu, jika kamu dalam kondisi marah, maka teman-teman akan berusaha untuk mensabar-sabarkannya, sabar ya, sabar yang begitu. Nah, ini baru boleh seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah 9 adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yang patutlah kita kemudian mulai menghiasi diri dengan 9 hal itu. Jadi, take action-nya setelah kita selesai menyimak kajian pada malam hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan pada kajian malam hari ini itu bermanfaat, ya, karena manfaat ilmu diwujudkan dengan apa? Dengan amalan, dengan praktik. Ya, kalau tidak
Tidak dipraktekkan, itu menunjukkan ilmu itu tak manfaat. Nah, begitu. Apalagi kita insya Allah di sini saya yakin para penuntut ilmu dan berusaha jadi penuntut ilmu, ya kan? Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, umur, kemudian pekerjaan, waktu dan sebagainya. Namun berusaha, Ustaz. Saya berusaha jadi penuntut ilmu. Maka hendaklah kita semuanya kemudian satu-satu kita coba praktekkan teman-teman sekalian sesuai dengan kondisi kita, ya se semaksimal yang kita bisa. Saya ulangi dari awal, yang pertama adalah mensucikan hati, dua memperbaiki niat, ketiga memanfaatkan waktu dan juga memfokuskan hati, lalu qanaah dan sabar, kemudian yang kelima membagi waktu dan memilih waktu dan membagi dan memilih waktu dan tempat yang terbaik untuk belajar dan menghafal, lalu memakan porsi yang sedikit dari yang halal. Ketujuh, menghiasi diri dengan sifat wara, kehati-hatian. Kedelapan, menjaga kesehatan badan. Dan yang terakhir adalah membatasi pergaulan. Seperti itu. Itulah teman-teman sekalian, 9 akhlak atau adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Berat ya namanya ya. Subhanallah ya. Itulah kalau memang pengen menjadi penuntut ilmu yang sejati itu harus begitu tuh perjuangannya. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, perkataan ulama itu begini. Ala ilmu la yu'tika ba'dahu in lam yu'tika kullahu. Ya, in lam yu'tihi kullaka. Masya Allah, ini sungguh fakta yang menohok ya. Jadi begini teman-teman. Salah seorang ulama mengatakan, ilmu itu tidak akan memberikan sebahagiannya, kecuali engkau memberikan seluruh darimu. Ya, kita memberikan seluruhnya dari yang kita punya, potensi, waktu, ya, dan harta dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu baru memberikan sebagiannya saja. Nah, apalah jadinya kalau misalnya kita hanya memberikan kepada ilmu, untuk ilmu itu apa? Di sisa-sisa waktu kita. Kira-kira ilmu memberikan ilmu kita apa ya? Masya Allah, ya. Kita tidak belajar kecuali di sisa waktu kita. Apa yang kita dapat dari ilmu? Ya. Nah, ini menjadi satu pengingat penting untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Mari kita kemudian tata niat, bulatkan tekad, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya Allah istiqomahkan di atas jalan menuntut ilmu, bersabar di atasnya, bersabar dengan segala macam cobaan yang ada di atasnya dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian walau alam. Terima kasih kepada semuanya dan saya mohon maaf karena waktunya harusnya sampai 20.30 karena materinya masih ada, saya sampaikan sampai 20.50. Oleh karena itu mohon maaf saya lagi, ya mudah-mudahan antum semuanya berkenan. Baik, demikian dari kami. Wallahu a'lam, dan kami kembalikan kepada Ustadz Vigo. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah Fik. Jazakallah khair Ustaz Alfa atas ilmunya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penuntut ilmu yang beradab, bersih hati dan ikhlas dalam menuntut ilmunya, sehingga ilmu yang kita pelajari ya, baik pun itu ilmu dunia maupun akhirat, menjadi cahaya penerang kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sekiranya perlu untuk tanya jawab ya, Ustadz Alfa ya. Kira-kira untuk berapa pertanyaan, Ustadz Alfa? Saya Mungkin kembalikan ke maksimal 3 kali ya. 3 ya. Baik, boleh. Silakan kepada teman-teman sekalian, para peserta yang mau bertanya, boleh langsung dinyalakan mic-nya ataupun raise hand. Atau juga kalau mau lewat via chat Zoom juga bisa. Boleh dipersilakan pada teman-teman sekalian. Izin Ustadz.
Ya, silakan Ibu, boleh langsung saja, Ya, Bu Tuti. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan memperbaiki niat, saya pernah mendengar sebuah statement Ustadz, untuk suatu ibadah itu kita diperbolehkan untuk memperbanyak niat. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz biar kita bisa memperbanyak niat, tapi niatnya itu tetap karena Allah gitu. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tuti. Ustadz Fikri langsung saya jawab ya. Ya, Nggih. silakan. Baik, Silakan. ya, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama ya. Ustadz, saya pernah mendengar tentang bahwasanya satu ibadah itu bisa kita niatkan dengan ragam beberapa niat, ya, nggak cuma satu. Contohnya misalnya sholat ya, sholat 2 rakaat sunnah, kemudian kita niatkan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat duha, kemudian sholat ba'da wudhu. Nah, ini kan 3 niat tuh dalam satu amalan. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Boleh, tapi ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Ini dikaji dalam kajian fikih. Kajian fikih. Di antara tadi contohnya. Ya, ada yang nggak boleh juga, ya, karena ada syaratnya. Misalnya sholat fardu, ya, 2 rakaat kan sholat subuh misalnya. Sholat subuh, Ustaz, saya pengen jamak niat nih, mengumumkan niat. Saya niat sholat subuh dan sholat qobliyah subuh kan sama-sama 2 rakaat, Ustaz. Nggak boleh itu. Karena apa? Yang pertama wajib subuh, yang kemudian qobliyah subuh sunnah, nggak boleh dikumpulkan. Nah, yang boleh gimana? Adalah ketika sama-sama amalan sunnah dan tata cara untuk pelaksanaannya sama. Contoh tadi, sholat sunnah 2 rakaat, tapi untuk beberapa niat. Sholat duha, lalu sholat qobliyah masjid, berhubung kita baru masuk masjid ya, kemudian berhubung habis wudhu, kemudian sholat apa? Wudhu, kemudian apa? Mumpung kita kemudian punya hajat, ya sekalian apa? Sholat hajat, ya, sholat hajat bagi yang membolehkannya dan lain sebagainya. Puasa misalnya, puasa sunnah. Puasa sunnah, Ustadz, saya sekalian nih di hari Senin itu saya pengen puasa, tapi sekalian 2 niat. Apa tuh? Yang pertama sholat puasa Senin Kamis, yang kedua Ayamul Bid, ya, karena bertepatan misalnya di tanggal 13 atau 15. Boleh nggak? Boleh. Itu yang pertama. Kedua adalah Ustadz, terkait apa namanya niat juga. Kadang-kadang kita dalam beramal itu niatnya nggak satu tuh. Ini masalah apa? Niatnya lillahi atau liwairillah ya. Apakah lillahi untuk Allah atau untuk selain Allah? Nah, kadang-kadang begitu juga tuh, ya. Maka teman-teman sekalian, ya, patut kita berhati-hati soal niat. Karena kenapa? Karena memang 2 syarat diterimanya amal ibadah adalah, pertama adalah niat, niat yang ikhlas lillahi ta'ala faqat, untuk Allah sahaja. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, petunjuk Rasul. Kalau satu di antara 2 ini gugur, maka tidak kemudian terima amalannya. Termasuk tadi, ya, ya, Ustadz, saya pengen beramal, tapi saya pengen rezeki lancar juga tuh. Ya, begitu. Nah, saran dari kami, udah, bismillah. Tunaikan hak Allah semaksimal mungkin, maka niscaya Allah tidak akan mensia-siakanmu. Udah itu, percaya deh, percaya. Tunaikan semaksimal mungkin hak Allah, ya, yaitu apa? Kita ibadah, ya, sebaik mungkin, seikhlas mungkin, insya Allah rezeki akan Allah berikan dari manapun. Itu sebagaimana Al-Quran. Sudah, tidak perlu itu. Kalau nanti selepas itu baru kita doa, ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen rizki, ya Allah pengen apa yang lain duniawi, silakan. Tapi untuk waktu apa berniat sudah. Ikhlaskan lillahi ta'ala, ya, tunaikan hak Allah, ibadah yang ikhlas, tulus hanya untuk Allah, tidak jauhkan dari unsur duniawi. Setelah itu biarkan Allah yang atur rezeki terbaik untuk kita. Sudah itu insya Allah. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Jazakallahu khair. Oh, iya. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Tuti. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaannya. Lanjut untuk
pertanyaan berikutnya ada lewat kolom chat ya Ustadz ya, saya izin bacakan. Jika ada ini mohon izin sebelumnya dari Bu Maftuhatin Nikmah ya. Jika ada penuntut ilmu yang sudah bersungguh-sungguh untuk belajar, tapi merasa tidak sampai apa yang diharapkan, mungkin karena potensi yang terbatas. Nah, ini apa yang harus dilakukan, Ustadz? Masya Allah. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ini pertanyaannya. Ibu Maftuhatin Nikmah. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, kita perlu memahami satu hal ya. Ini konsep dalam kita berkehidupan dan beramal ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita itu untuk berikhtiar, al-akhdhu bil asbab, yaitu mengusahakan sebab-sebab untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan apa? Dengan kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Contoh misalnya, kita punya tujuan memahami ilmu, mendapatkan ilmu yang banyak. Kita bisa hafal Al-Quran, misalnya juz 1, juz 2 dengan mungkin. Oke, itu tujuan. Itu goals-nya. Nah, kemudian tugas kita itu adalah apa? Mengikhtiarkan dengan maksimal. Ya, kita mengikhtiarkan dengan maksimal. Kalau pengen menuntut pengen dapat ilmu, artinya apa? Kita harus belajar, datangi guru, kita daftar di program-program keilmuan ya, program-program yang di sana ada kelas-kelas tentang apa gitu ya. Kita pengen apa? Kita daftar, kita mencoba untuk menyimak dengan baik ya, murojaah, mentelaah sampai rumah nanti dibaca-baca, diulang-ulang ya. Kalaupun misalnya kita tidak sampai paham, belum sampai dengan tujuan kita, maka ketahuilah tugas kita sudah sampai situ aja. Adapun nanti kita paham dan dapat ilmu, itu apa? Itu Allah yang kasih sama kita. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan Allah kasih kepada orang yang ahli maksiat. Yang ngasih siapa ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita itu apa? Adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Kita murojaah, kita hadir tepat waktu, kita menjaga adab-adabnya, kita hafalkan, kita kalau nggak paham kita tanya. Sudah, itu lakukan semaksimal mungkin. Adapun nanti kita bisa mencapai atau tidak dengan yang kita inginkan, sudah, itu serahkan kepada Allah. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau kita adalah mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Itulah apa namanya kita pahami. Dan itu berlaku untuk banyak hal ya, untuk banyak hal. Ya, di antaranya adalah misalnya kita berikhtiar berusaha untuk mendapatkan apa namanya yang kita inginkan. Kita pengen dapat rezeki yang banyak, Ustaz. Saya pengen punya kekayaan yang banyak, boleh nggak? Boleh. Dari jalan yang halal. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, saya udah kerja, saya udah planning dan lain sebagainya. Tapi qadarullah ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak apa-apa. Memang itu mungkin yang terbaik. Allah pengen seperti itu. Pasti akan ada banyak hikmah di baliknya. Jadi intinya teman-teman sekalian, bahwasanya tugas kita adalah beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Nah, dalam Al-Qur'an begitu. Jadi beramallah, bekerjalah, berikhtiarlah. Itu tugas kita. Beramal, bekerja, berikhtiar, mengupayakan, ya. Itu tugas kita. Adapun hasilnya biar Allah yang kasih. Nah, pahami konsep ini supaya apa? Kita tidak kecewa. Kita tidak kecewa, dan ketahuilah bahwasanya proses menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir kita capek, kita mengeluarkan dana, ya, kita kemudian meluangkan waktu, itu semuanya proses ibadah. Dan insya Allah berikan pahala yang besar untuk para penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmunya. Seperti itu. Wallah alam. Insya Allah. Sudah jam 21.01, Ustaz.
Ya, baik. Tinggal Ya. satu pertanyaan yang Oh, terakhir, satu Ustadz ya. pertanyaan terakhir ya. Iya, jadi pertanyaannya dari Ibu Rosmayanti atau Bu Muklis ya. Ustadz, Iya. kalau sifat waro atau kehati-hatian itu sudah kita jaga, ternyata susah gimana caranya biar kita sebagai umat Muslim selalu bisa semua itu. Maksudnya susah Ya. kali diterapin gitu, Ustadz. Ya, sudah terapin ya. Masya Allah. Baik, ya. Nah, begini. Ada eh, satu hadis menjadi kaidah dalam kita bersifat warok. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita. Eh, Hadisnya saya ingat-ingat. Nah, dapat ya. Rasulullah SAW bersabda begini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa famanit eh, selanjutnya Allah SWT Muhammad, saya agak lupa ya selanjutnya. Oke, saya beri poinnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya hal yang halal itu jelas. Dan sesungguhnya hal yang haram itu juga jelas. Apa-apa saja, mana-mana aja. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Adapun perkara yang di tengah-tengah antara halal sama haram, nggak jelas duduk hukumnya ini halal atau haram. Ya, itu namanya adalah mushtabihat, syubhat, remang abu-abu, nggak jelas hukumnya. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya tidak mengetahui duduk hukumnya pastinya kecuali orang yang sedikit, yaitu para ulama saja. Orang-orang awam biasanya nggak tahu hukumnya sebelum dia bertanya kepada para ulama, orang alim. Maka famanittaqa fi syubuhat faqad istabro'a li dinihi wa malihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat. Nah, ini poinnya. Halal jelas, yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Kemudian yang nggak jelas hukumnya itu namanya syubhat. Syubhat, remang-remang dan belum jelas hukumnya untuk kita. Nah, maka apa? Nasihat Rasulullah, famanittaqa asyubuhat faqad istabro'a li dinihi wa malihi. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat-syubhat yang ada, yang dia temui, apapun itu, ya, harta, kemudian muamalah dan sebagainya, syubhat, kita nggak tahu, jauhi, ya, jauhi. Maka dia telah menyelamatkan diri, harta, dan kehormatannya. Ya, sebaliknya barang siapa yang jatuh dan terjerumus dan sengaja masuk ke dalam syubhat, faqad waqa'a fil haram. Sungguh telah dia jatuh dalam keharaman. Begitu. Nah, itu ya. Jadi apa? Koridornya adalah teman-teman sekalian, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang masih syubhat, ya. Kalau yang haram jelas ya. Kalau yang haram jelas harus ditinggalkan, wajib hukumnya tinggalin. Ya, nggak bisa dipilih. Ya, kecuali dalam kondisi darurat ada, ya. Itu apa namanya? Nggak apa-apa. Ya, kalau kondisi darurat. Kondisi normal jauhi. Begitu. Yang syubhat, nah ini juga jauhi. Itu adalah tuntunan Rasulullah, jauhi supaya kita tidak jatuh dalam apa? Hal yang haram. Itu wallahu taala alam. Demikian Ustaz, teman-teman sekalian, mudah bermanfaat. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk jawabannya Ustadz Alfa dan juga insya Allah terjawab ya untuk para penanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kajian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, dan memperbaiki Amin. adab kita sebagai penuntut ilmu. Insya Allah. Amin, amin. Amin. Mari bersama-sama teman-teman sekalian, yang insya Allah kita tutup bersama dengan doa ya. Mungkin untuk doa barangkali biar lebih afdol Ustadz, mungkin boleh sekalian dipimpin Ustadz. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, izin untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya Allah ijabahi. Hajat-hajat kita, hajat keluarga kita, semua diijabahi oleh Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah telah selesai untuk rangkaian acara kita hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mohon izin teman-teman sekalian dengan juga para peserta untuk bisa mengakhiri kegiatan kita ini dengan sesi dokumentasi ya Ustadz Alfa ya, mohon izin. Jadi teman-teman barangkali yang mungkin tidak ada halangan ataupun uzur, boleh untuk cukup dinyalakan on cam-nya saja kamera. Adapun untuk mic-nya cukup di unmute saja. Ya, boleh ya teman-teman, mohon izin yang tidak berhalangan. Kita sesi foto bersama. Mungkin mohon izin Ustadz Afif yang screenshot ya Ustadz ya. Jadi biar nanti antum langsung dokumentasikan Ustadz. Ya. Dan terutama para asatid ini yang dari Gria Al-Quran Jakarta juga boleh mohon izin dinyalakan on cam-nya. Ada Ustadz Niko nih. Masya Allah. Dan teman-teman lainnya. Ada Ustadz Husni nih ya. Masya Allah. Baik, boleh mohon izin Ustadz Afif dimulai aja Ustadz. Ya, saya kasih aba-aba ya Ustadz ya. 1, 2, 3. Ya, yang lain mungkin sekali lagi. Posisi senyum 1, 2, 3. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian ya, sudah selesai acara kita hari ini. Alhamdulillah, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Vigo, Ya, Bapak Ibu semuanya, untuk Ustadzah, Bapak Irbatin. Terima kasih Ustaz.